Okay. Now we have started ya. Kita sudah mulai. Selamat pagi anak-anak kelas 8D. Pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat? Sehat, Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan mulai pembiasaan pembinaan wali kelas. Sebelumnya kita akan awali dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saat ini kita akan awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya Garuda Pancasila ya. Yang bersemangat, saya pengen dengar suaranya. Kita mulai. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sandi, kamu nggak nyanyi ya? Sandi, kamu nggak nyanyi Garuda Pancasila? Nyanyi, Bu. Nggak kedengeran suaranya? Ayo. Mikuku matiin, Bu. Ya nggak boleh nyanyi kok mic-nya dikematiin. Ya. Baik, sekarang kita akan membacakan Pancasila. Saya minta Holly untuk membaca Pancasila. Wajahnya mana Holly? Teman-temannya mengikuti seperti biasa. Silakan Holly. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Holly. Baik, masih belum semua berpartisipasi. Ini sungguh sangat mengecewakan ya. Saya bisa melihat apakah kamu ikut membacakan Pancasila atau tidak. Dari tampilan operator di sini kelihatan siapa yang ikut membacakan, siapa yang tidak. Faisal? Selamat pagi, Faisal. Faisal. Good morning, Faisal. Ya, kenapa baru muncul Faisal? Videonya dinyalakan, kamera. Bantuin orang tua. Oh iya. Kameranya bisa nyala nggak, Faisal? Sebentar, Bu. Oke, ya. Baik, kita sambil nunggu Faisal, saya akan mulai karena kita tadi sudah menyanyikan Garuda Pancasila, sudah berdoa, pembukaan supaya lancar, nyanyikan Garuda Pancasila dan sudah membacakan Pancasila. Sekarang saya akan masuk ke pembinaan wali kelas. Pembinaan wali kelas hari ini
sebetulnya sangat spesial, sangat khusus. Kenapa? Karena khususnya, maka saya berharap sebetulnya banyak yang bergabung. Ini tambah Faisal ya, berarti ada 23. Faisal, yes. Terus tadi ada satu lagi yang tambah, tadi siapa ya? Lupa. Ya sudah, lanjut ya. Pertama, saya akan bacakan pengumuman dari sekolah, tapi nanti akan ada pengumuman lebih detailnya, oke? Dari sekolah. Jadi kalian tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu bingung-bingung, tidak perlu resah-resah, apalagi panik. Nah, yang pertama adalah tentang PTM. Nah, kepastiannya tentang nanti bagaimana detail PTM-nya akan ada informasi menyusul. Tetapi kemungkinan besarnya akan dilaksanakan besok pagi, ya. Besok pagi kemungkinan besar akan ada PTM kelas 8 sehingga ya tentu karena kelas 8 itu jumlahnya banyak, kan ada 9 kelas paralel, itu nanti mungkin akan di split menjadi 2 kelompok gitu ya. Jadi nanti kamu akan masuk di kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua, detailnya ditunggu ya. Oleh karena itu ada baiknya semua memastikan dirinya siap ada di Kota Solo, ada di rumah masing-masing bersama orang tua, kemudian siap menunggu apakah kalian masuk PTM kelompok 1 atau PTM kelompok 2. Gitu ya. Nah, materi untuk PTM nanti akan menggunakan AKM. AKM itu apa? Yang kemarin ada pembimbingan AKM setiap siang, itu nanti akan menjadi materinya, dan nanti akan ada informasi yang khusus lagi, spesial lagi pada saat kalian sudah PTM. Oke? Pada saat kalian sudah hadir di sekolah, nanti akan ada lagi informasi yang lebih khusus lagi, tapi yang menyampaikan bukan Ibu Meti, tetapi yang menyampaikan nanti Ibu Kepala Sekolah. Gitu ya. Untuk bagian PTM informasi awal ini saya rasa cukup jelas ya. Jadi jangan panik, jangan gelisah, aduh nanti piye. Nanti detail infonya akan disampaikan. Kalau itu kamu masuk kelompok yang pertama, berarti informasi itu pasti hari ini ya, untuk persiapan. Karena akan dilaksanakan besok pagi ya, hari Jumat. Otomatis informasi detailnya pasti akan ada hari ini, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah di-share oleh kurikulum, saya akan segera share ke kalian supaya kalian bisa bersiap-siap. Nah, bagi yang mendapatkan PTM yang kedua, kelompok yang kedua, jadi nanti kalian nggak langsung ketemu semua ini 31 gitu, bukan, tapi dibagi 2. Nah, bagi kelompok yang masuk, siswa yang masuk kelompok PTM kelompok 2, nanti akan PJJ ya, selama PTM dia tetap PJJ di rumah. Begitu juga sebaliknya, ketika nanti kelompok 2 masuk PTM, kelompok 1-nya PJJ. Ya, seperti itu ya, paham ya. Nah, jadi tetap belajar, tetap ya, bukan berarti kalau PTM kemudian semuanya PTM terus nggak ada yang belajar di rumah, masih ada. Tenang ya. Jadi nanti materinya tetap ada. Kemudian untuk dalam rangka menyambut PTM, artinya tatap muka, pembelajaran tatap muka, kalian yang akan hadir di sekolah, hai Faisal, sudah kelihatan? Ya, diharapkan untuk tampil rapi. Ya, kemarin yang vaksin itu menyadarkan guru-guru. Bapak Ibu guru yang mendampingi vaksin itu banyak yang surprise ya, melihat penampilan kalian. Kalau tambah tinggi pasti ya, tambah besar itu pilihan. Tapi tampilan kalian itu Bapak Ibu juga melihat ada yang memang tetap rapi, baju tetap rapi dimasukkan, terus kemudian potongan rambut juga masih rapi, seperti layaknya anak sekolah gitu ya.
Tetapi sayang ada juga beberapa anak, ya ini hanya beberapa oknum, tidak semua, itu penampilannya sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan tuh bukan berarti gini, aduh jelek atau mukanya jelek atau pakaiannya jelek, enggak, bukan begitu. Tapi kayak nggak anak sekolahan gitu ya. Kalian harus sadar kalian ini anak sekolahan walaupun posisinya saat ini ada di rumah. Apa contohnya? Contohnya rambut itu warnanya itu macem-macem ya. Jadi bikin shock Bapak Ibu guru ya. Itu sangat tidak sesuai ya. Tolong rambutnya jangan dicat. Ya. Yang harus ngecat rambut itu orang-orang yang mungkin membutuhkan seperti saya sudah beruban. Nah, itu. Tapi kalau kalian kan enggak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, potongan rambut untuk ini terkhusus anak-anak cowok ya, tapi mungkin juga anak-anak putri juga. Tapi yang anak-anak putra itu tolong rambutnya nanti setelah kita pembinaan wali kelas ini, tolong kalian potong rambut, cukur kayak anak saya itu dicukur Madura di bawah pohon gitu. Atau di tempat cukur Madura. Kalau yang lebih beruntung lagi mungkin di dekat rumahnya ada barbershop, boleh langsung ke barbershop. Atau mungkin orang tuanya bisa nyukur sendiri rapi, silahkan. Yang anak-anak cowok, tolong rambutnya dirapikan, ya. Jangan seperti anak-anak yang tidak mengenal kerapian. Tuh kayak Dirli tuh, rambutnya sudah sangat rapi. Dirli, terus apa meneh gitu. Mistakul itu rapi. Sebentar Mistakul, saya mau lihat wajahmu. Mistakul mana hilang? Nah, mistakul kita pin ya. Nah, mistakul ini rapi, kanan kirinya rapi, tapi mungkin atasnya itu saya kurang tahu ya. Kurang tahu itu ketinggiannya seberapa karena nggak ngelihat langsung, jadi nggak ngerti. Mungkin ketinggiannya, mungkin itu sudah pas atau perlu dikurangi, nanti tanya orang tua. Jadi kalian itu masih ada orang tua di rumah yang bisa menjadi tempat bertanya ya, nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya, karena kalian masih di bawah bimbingan orang tua. Jadi kamu nanti setelah selesai pembinaan ini, kalian tuh tanya ke orang tua, Mah, Pah, Bapak, Ibu gitu ya, rambutku bagaimana? Kira-kira ada yang perlu dilakukan nggak supaya rapi penampilanku seperti anak-anak di sekolahan gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk anak-anak putri, kalau yang berkerudung seperti Olivina tentu lebih pasti rapi ya, karena kan dia praktis. Olivina bisa misalkan sisir kemudian menggunakan kerudung. Tetapi bagi anak-anak yang tidak menggunakan kerudung, juga harus memastikan rambutnya rapi. Bagi yang rambutnya panjang, mungkin lebih panjang dari saya, nanti mungkin harus di treatment tertentu seperti di jenenge bahasa Jawa itu di kelabang atau diikat, pokoknya rapi, begitu ya. Oke, adakah pertanyaan sampai di sini? Takaran kerapian itu sampai seperti apa, Bu Meti gitu? Gampang, kamu nggak usah bingung ya, tanya orang tuanya masing-masing. Saya kan akan melihat kalian setelah sampai di sekolah. Kalau kalian kan di rumah ada orang tua, ya. Mereka lah yang akan menilai, mengakses kamu sudah cukup rapi atau masih kurang rapi. Oke? Siapkan juga seragam. Nah, bagi yang belum memiliki seragam, ini tentu harus segera menyesuaikan diri. Oke? Adakah pertanyaan? Mungkin silakan kalau mau bertanya. Jangan hanya diam, nanti ngantuk. Kalau pengen tidur lagi nanti. Ayo. Tidak ada? Mistaku? Siapa ini Bu. yang ya? Nggak ada pertanyaan Mistaku? Ada. Enggak, Bu. Zulfikar? Zulfikar? Tidak, Bu. Dirli? Tidak, Bu. Namita? Olivina? Bu. Ya, nggak ada. Semua jelas ya. Khusus untuk yang PTM. Yakin jelas? Saya malah nggak yakin loh melihat wajahmu itu sepertinya kalau ini kira-kira rapi nggak nih, Marcelo?
rambutnya. Oh iya, satu lagi ini kebetulan saya lihat Marcelo ya, nggak apa-apa. Kalian lihat, tidak boleh ada yang menggunakan kaos di dalam seragam gitu ya. Paham? Bahkan kalau kita benar-benar sudah PTM itu ada misalkan ada sport, ada olahraga, kegiatan luar ruang, nggak boleh pakai kaos dari rumah. Jadi biasa, misalkan hari itu harusnya batik seperti saat ini kalian. Terus kalian pakai kaos di dalam karena nanti ada kerja bakti Bu gitu. Nggak boleh ya. Harus kaosnya dilipat yang rapi, masukkan tas, datang pakai seragam dulu. Setelah itu baru nanti kalau ada kegiatan luar ruang misalkan, nah kalian baru berganti di kamar mandi atau toilet. Ganti pakai kaos ya. Jadi tidak ada yang menggunakan dobelan kaos. Ini saya lihat ada kayak contoh, untung ada contohnya nih Marcelo, ada juga Faisal juga ya. Faisal ini kebetulan dia dobelin gitu pakai kaos gitu. Ini tidak boleh terjadi. Coba Sandi, kita lihat Sandi. Ditutup. Oke. Nah, lanjut ya. Kemudian untuk kalau tidak ada pertanyaan untuk PTM, ingat tunggu informasi detailnya. Apa saja yang harus disiapkan. Sekedar bocoran ya, habis ini kalian juga cari masker 2. Jadi setiap datang ke sekolah itu pakai masker 2, rangkap 2. Bisa dibayangkan? Jangan dibayangkan. Bapak, Ibu guru dan karyawan di SMP 4 sudah melakukannya setiap hari ya. Masker itu rangkap 2. Nah, karena kalian masih anak-anak dan sangat dilindungi oleh negara, kalian juga pakai face shield. Disiapkan ya. Face shield itu tidak setiap hari ganti baru gitu ya. Kalau yang punya baru-baru silakan, tapi face shield dijaga biar tetap utuh dan jernih. Kemudian kalau sudah selesai ada dibersihkan mungkin dengan alkohol atau dengan cairan antiseptik yang pokoknya bisa membersihkan. Besoknya dipakai lagi gitu ya. Jadi apa tadi? Masker rangkap 2 dan face shield. Bisa dibayangkan itu ya. Oke. Untuk PTM saya pikir kalau nggak ada pertanyaan ya itu cukup. Kalian pasti deg-degan dapat kelompok yang pertama atau yang kedua gitu ya. Ya nggak apa-apa, deg-degan itu membangkitkan adrenalin supaya nggak ngantuk dan semangat ya. Lanjut, sekarang tentang ANBK atau Asesmen Nasional. Sama seperti informasi saya tadi, nanti kalian tetap ikut pembimbingan AKM. Nah, selanjutnya informasi spesialnya akan disampaikan pada saat kalian sudah hadir di sekolah berhubungan dengan ANBK. Jadwalnya kapan? ANBK itu akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 7 ya. 4, 5, 6, 7. 4 hari. 4, 5, 6, 7 Oktober. Jadi awal Oktober. Jadi kita cuma punya waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan. Oke? Nah, oleh karena itu, jika ada jadwal untuk pembimbingan AKM, please kalian ikuti. Kelas 8D itu dapat komentar positif dari Bapak Ibu guru pembimbing. Kemarin ketika kita rapat koordinasi, kelas 8D itu bagus karena apa? Tingkat keikutsertaannya. Jadi ketika setiap pembimbingan 8D itu tinggi gitu. Banyak yang aktif ikut. Nah, ini bagus dipertahankan ya. Syukur-syukur bisa semua. Saya nggak yakin bisa semua, tetapi usahakan ya. Nanti kita tidak tahu kejutan apa ada di ujung. Lanjut. Untuk AKM dan ANBK sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Sandi? Enggak, Untuk Bu. AKM dan ANBK, tolong Sandi ikuti dengan aktif ya. Kalau ada yang nggak ngerti ditanya. Jangan diam saja. Misalkan stimulus ini, stimulus 1, kamu merasa harusnya yang dicentang ini. Kenapa gurunya bilangnya yang ini? Jangan diam saja, tanya. Oke? Biar diberitahu penjelasannya, oh itu dapatnya di paragraf ini misalkan. Atau kalau yang numerasi hitung-hitungannya bagaimana? Kok saya ngitungnya ketemunya yang ini ya? Kenapa kok Bapak atau Ibu gurunya bilang yang ini? Oh berarti kamu pikir-pikir kok kayaknya masih belum bisa mengurai. Tanya,
Jangan diam saja ya. Oke, itu untuk AKM dan ANBK. Kita lanjutkan ke PTS. Ya, ke PTS. Jadi anak-anakku, anak kelas 8D yang berbahagia. Kalian nanti akan PTS itu tanggalnya bisa dicatat kalau yang mau nyatet. Yang nggak mau nyatet dan yakin daya ingatnya tinggi, kalian akan PTS di rumah ya. Itu tanggal 17 sampai 24. 17 sampai 24 September ini ya. PTS-nya 17 sampai 24. Sekarang tanggal 2. Masih ada 15 atau 2 minggu untuk persiapan. Ya. Tolong jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktunya. Karena ketemu sama Bapak Ibu gurunya kan secara materi itu kan cuma tinggal 2 minggu. Kalau ada yang tidak jelas, tanya. Kemudian khusus untuk persiapan PTS, saya lihat di grup orang tua, kalian akan difoto atau sudah difotokopikan soal-soal. Sandi? Ibu-ibu sudah bilang apa? Belum, Bu. Belum, ya. Kelihatannya, ya ini saya kasih informasi bocoran dari ibu-ibu. Kalian itu sudah akan difotokopikan soal-soal PTS tahun lalu. Nah, segera ya, segera itu fotokopi itu nggak murah. Segera setelah diberikan oleh orang tua ke kalian. Jangan cuma diletakkan. Langsung aja dilatihkan, latihan. Jadi kamu tahu, oh ini aku kok nggak bisa banget. Tandai, tanyakan ke gurunya. Seperti itu ya. Itu untuk PTS. Oke? Ada 2 minggu. 2 minggu ini tentu kalian harus maksimalkan. Oh iya, ada satu lagi. Kalian harus pastikan anak-anak 8D ke guru mapelnya masing-masing. Apa tugas yang kalian lewatkan? Kalau tidak ada, kalian bersyukur. Berarti kalian tertib. Ya. Tetapi sebelum kalian konyol ya, langsung tanya ke gurunya, bisa tanya teman. Maksudnya bukan tanya jawaban, tapi tanya dulu, kemarin itu IPA atau matematikanya tugasnya yang ini, habis yang itu ada tugas lain nggak? Gitu misalkan, gitu ya. Nah, jadi pastikan semua tugas nggak ada yang bolong. Jadi kalau kamu tahu ya, Bapak Ibu Guru itu kalau dapat kiriman tugas dari siswa, itu kan akan tahu, oh ini yang misalkan kalau bahasa Inggris saya di video sudah, yang ini belum. Terus nanti dapat nilainya. Terus habis itu nanti sebelahnya lagi, oh ini simple present, si ini sudah, yang ini belum. Terus nilainya, seperti itu. Kolom nilainya Bapak Ibu Guru tuh kayak gitu. Jadi tetap akan kelihatan siapa yang nggak pernah kirim tugas. Saskia, mana ada nggak Saskia? Ini blast ya, saya juga bingung. Nah, nanti akan dikunjungi ya ke rumahnya oleh tim bimbingan dan tim kesiswaan. Nah, itu tugas itu kan akan kelihatan siapa yang nggak pernah kirim. Nah, Bapak Ibu Guru ada yang secara intensif menagih, tapi ada juga yang oh ya biarin kalau anak-anak itu kan sudah besar. Mereka kalau nggak sadar dengan sendirinya mengirimkan tugas ya nilainya kosong gitu aja. Dan nanti hasil akhirnya bagaimana? Kan biasanya gini, misal ada tugas 10, ya kan? Nilainya itu kan nanti yang ngitung komputer, bukan Bapak Ibu Guru. Sekarang udah nggak zaman ngitung manual. Ini tugas pertama 90, tugas kedua 100, tugas ketiga, terus ditotal, habis itu dibagi 10, satu-satu gitu pakai kalkulator, kan enggak. Bapak Ibu Guru kan sama seperti kalian juga sudah menggunakan aplikasi ataupun Excel. Itu ya, nanti akan dihitung sendiri pakai rumus, misalkan ada 10 tugas, nanti terus 1 kali tes PTS misalkan, nanti berarti ada berapa variabel? 10 tugas, 1 PTS, ada berapa? Misalkan berarti 11 ya. Nah ada 11. 10 tugas ini nanti di rata-rata. Setelah itu PTS-nya dibobot berapa? Terus habis itu jumlah dihitung. Ngitung sendiri itu aplikasinya. Jadi bisa dibayangkan kalau 10 tugas ini kamu cuma ngumpulkan 4, ngumpulkan 5 gitu misalkan.
Nah, itu ngitung sendiri loh, ya, aplikasinya. Nanti terus nilainya jadi di bawah. Sayang kan? Jane pinter, tapi dia mengumpulkan tugasnya cuma bolong-bolong begitu. Akhirnya ikut yang kosong itu ikut membagi, ikut dibagi ya. Paham ya? Tolong kalian hubungi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya cek dulu ke teman. Aku sing ini ada lagi nggak tugas? Ada nggak yang ini? Itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa kui, Sandi? Yang kamu pegang apa, Sandi? Kertas, Bu. Kertas apa? Kertas opang? Kertas buku. Kertas buku? Ya ampun, bukunya bisa di kertas ya. Apakah ada yang mau menyampaikan yang lain? Pertanyaan mungkin yang kira-kira kalian pengen tahu tapi belum disebutkan oleh Ibu Meti? Oh iya, ini ada saya catatan selain pakaian, rambut, sepatu, dan sabuk. Bukan sabuk pengaman ya. Ya ini sabuk pengaman celana. Pakaian, rambut, sepatu, sabuk, itu loh, apa? Sabuk ini bahasa Indonesianya apa ya? Belt ya, bahasa Inggrisnya belt. Pokoknya itu ya, belt. Jadi rapi gitu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Yang kemarin sudah divaksin, bagaimana kondisi badannya? Saya ambil. Agak berat, Bu. Sandi, saya tak pin Sandi. Beratnya piye Sandi? Kamu jangan nyindir saya ya, yang berat badannya berat. Demam-demam dikit gitu. Serius? Iya. Oh ya, sekarang bagaimana? Udah mendingan. Yang dirasakan demam dikit, apalagi? Sama kaki linu. Kakinya linu. Sebelumnya nggak pernah linu? Enggak. Enggak. Oh, efeknya di Sandi seperti itu. Apakah yang lain bagaimana? Kemarin yang barusan vaksin di Rumah Sakit Hermina siapa lagi? Mistakul ya? Ya, Bu. Ya, gimana? Apa yang dirasakan Mistakul? Cuman jarum tok, Bu. Jarum apanya? Tangannya yang habis disuntik. Oh, bagian yang di vaksin itu, yang disuntik itu, ya. Oh ya, sekarang masih jarum? Udah enggak, Bu. Mau apain? Mau diemin aja? Tak tinggal bubuk. Ya, solusi yang tepat sasaran. Akhirnya sekarang sudah tidak jarum ya, bagus. Nah, yang lain coba siapa lagi yang kemarin? Nek Zulfikar itu sudah. Octavian. Rasanya Siapa? agak pusing-pusing, Bu. Ini suara siapa nih? Halo, Yes Yurun. Suara siapa ini yang ngomong? Coba ngomong namanya siapa biar saya cari di sini. Octavian. Oh, Octavian. Octavian ya. Octavian, wajahmu mana? Kenapa hanya genting yang terlihat? Nah, itu dia. Octavian, gimana rasanya? Pusing. Ya, Bu. Sekarang masih pusing? Sudah enggak? Oke. Apalagi? Bagian tangan itu serasa jarum, Bu. Jarum. Masih jarum banget nggak sekarang? Sudah enggak? Oh, kamu apain itu? Pusing dan jarumnya kok bisa hilang? Diapain? Minum Pamol, Bu. Paracetamol. Oh gitu, minum paracetamol, jadi pengurang rasa sakit begitu ya? Iya, pengurang nyeri. Berarti itu solusi dari orang tua ya? Yang memberi orang tua, bukan beli sendiri loh ya?
Iya. Nah, Octavian, mumpung saya lihat wajahmu, nah, turunin biar kelihatan. Nah, Octavian itu rambutnya perlu dirapikan ya. Oke? Ya, siap ya? Rambutnya dirapikan. Sip. Baik, yang selanjutnya mungkin yang lain. Nggak ada? Kalau nggak ada, ini ada 24. Adakah yang belum saya absen? Saya harus checklist siapa yang sudah mendengarkan pengumuman ini. Siapa yang belum? Adakah yang belum saya sudah ada di sini tapi belum dipanggil namanya di absen tadi? Nggak ada? Saya Siapa ini? Elizabeth. Elizabeth, sebentar, Elizabeth. Oh iya betul loh, untung kamu bilang Elizabeth belum saya absen. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Saya belum, Bu. Sepertinya. Siapa ini? Faisal. Faisal. Faisal sudah saya langsung absen sendiri. Ya udah, Bu, makasih. Iya, oke. Begitu Faisal namanya muncul gitu sudah saya langsung absen, saya centang. Ya. Karena Faisal ini teman kita di 8D yang sangat responsif dan dia itu saya senang karena dia selalu nggak teke koncone gitu ya. Sandi, Yesyurun, Mistakul, Elizabeth, Dirli, Zulfikar dan teman-teman yang lain termasuk saya belajar ya dari Faisal ini. Sangat responsif. Saya tuh kadang-kadang ketinggalan ya. Tapi Faisal tuh responsif. Itu bagus. Bukan berarti Faisal tuh turah-turah kuota gitu, tidak. Saya yakin bukan karena itu, tetapi memang dia care ya. Itu sikap seperti itu ditumbuh kembangkan. Nggak bisa, aku saiki jadi tumbuh care, cling gitu terus. Nggak, harus dilatih seperti Faisal. Ditumbuh kembangkan sendiri. Pasti suatu saat itu sangat membawa manfaat bagi kehidupan Faisal dan kalau yang lain mau juga pasti akan, it will pay eventually ya, akan membawa manfaat di waktu yang tepat. Jadi good for you Faisal ya, saya betul-betul belajar dari kamu. Silahkan yang lain, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau tidak ada, Mau ingat. tanya, Ya, iya, Leonel ya. kalau belum vaksin boleh ikut PTM nggak, Bu? Pertanyaan Lionel sudah saya tunggu-tunggu ya. Lionel belum vaksin ya? Saya tuh datanya di sekolah ya. Oh belum vaksin. Nah, itu nanti kan datamu itu ada di Satgas. Jadi SMP 4 itu punya Satgas khusus untuk PTM, untuk vaksin, untuk semua itu ada Satgasnya. Nah, kalau nanti namanya Lionel masuk dalam kelompok yang dipanggil untuk PTM, ya berarti dianggap tidak masalah, gitu ya, Lionel? Karena data setiap siswa, siapa yang sudah dikirim vaksin, siapa yang kemarin dipanggil vaksin tapi sudah vaksin sendiri karena vaksin gotong royong atau yang lain sebagainya. Nah, itu semua ada datanya di Satgas. Sehingga ketika nanti ada ditentukan untuk PTM kelompok 1, kelompok 2 dipanggil, itu semua sudah dengan pertimbangan. Ya, kita harus yakin itu. Jadi Lionel, sampaikan ke orang tua yang Ibu Meti sampaikan, nanti kita tunggu bagaimana hasilnya. Kalau Lionel dipanggil untuk PTM, artinya dianggap itu tidak masalah. Gitu ya. Lionel, siap nggak? Siap nggak kayak gitu? Siap. Siap. Lionel siap, tapi orang tua lebih tahu. Jadi semuanya itu selalu harus izin dari orang tua. Begitu ya? Ya. Ya, sip. Begitu. Good question. Pertanyaan yang bagus. Dia bertanya untuk dirinya, juga mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan yang sama. Ya, oke? Adakah yang mau menyampaikan lagi pertanyaan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti PJJ-nya molor dikit nggak masalah. Yang penting kalian jelas. Nah ya, Sandi langsung ketawa, dia mau molor-molorin ini.
Ada yang mau menyampaikan Bu, sesuatu? namanya, Bu. Ya, Sandi, tenang toh, Sandi sekitar. Pembagian kelompoknya gimana ya, Bu? Lewat absen apa lewat Google Form? Kelompok untuk PTM? Ya. Ya, nanti ada. Nanti yang membagi ada satgasnya sendiri. Bu Meti atau wali kelas yang lain itu nanti akan nge-share kiriman dari satgas. Nanti di-share ke orang tua dan ke kalian. Gitu ya. Oke? Jadi sabar aja. Kita juga latihan kesabaran. Nunggu. Ini Sandi ketok kaosnya, t-shirtnya kelihatan. Bisa nggak boleh begitu ya, Sandi? Kalau pas PTM? Iya, oke. Yang lain? Sandi, kelihatannya rambutmu yang bagian atas harus dirapikan tuh. Ayo. Ya, Bu, nanti, Bu. Langsung ya, yang keren. Jangan sampai keren bukan berarti harus diwarna-warna. Apalagi yang ada itu loh. Apa tadi kemarin itu Bapak Ibu guru menyampaikan ada kayak jalannya dibikin gitu, apa? Kayak jalan tikus gitu. Iya betul. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Kamu nggak untuk fashion show loh ke sekolah itu ya. Nanti kalau sudah dewasa mau mandiri gitu, sudah tidak di sekolah, mau kerja atau apa, nah itu pilihan ya, fashion itu. Tapi kalau sekolah nggak boleh ya. Jangan, ini mumpung Sandi ini masih utuh nih. Sandi tidak boleh ada jalan tikus untuk di sini kasih inisial S gitu ya, nggak boleh. Oke. Thank you Sandi. Ada yang lain mungkin saya cek. Olivina, kita tunggu kehadiranmu di kota tercinta ya. Oke. Pastikan diantar pulang atau naik kendaraan umum. Oh, ya oke. Kalau begitu itu lebih safety ya, karena kalau naik kendaraan umum saya mau mengingatkan bahwa harus berhati-hati ya, tangannya atau interaksi dengan orang di dalam kendaraan umum. Tapi kalau diantar pulang relatif lebih aman karena menggunakan kendaraan pribadi pasti ya. Jadi numpak motor gitu ke kota yang jauh. Kamu duduk belakang gitu, ayahmu di depan. Enggak ya. Ya pokoknya pasti lebih tahu orang tuanya. Jaga terus protokol kesehatan ya. Karena tetap melakukan trip perjalanan. Jadi kan pasti kan akan turun di suatu tempat, ke toilet atau apa gitu. Jadi tetap harus jaga. Karena nanti kenapa saya memesankan ini pada Olivina? Ini penting karena nanti Olivina hadir di PTM kan harus juga sehat ya semuanya. Olivina sudah vaksin 2 kali, udah beres ya. Oke, yang lain? Ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, selamat mempersiapkan diri untuk PJJ hari ini. Ingat, jaga kesehatan, semangat. Besok kita akan ketemu di sekolah. Oke? Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Olivina, saya tunggu kehadiranmu. Bye-bye. Iya. Bye. Bye Faisal, Fernando Ivan, Natasha, semuanya bye.